Assalamualaikum, Pak Bupati, izin. eh Halo Ibu, Wakil Gubernur Lampung, nelepon Bupati ya, pakai handphone mahal lagi. Ciri-ciri pejabat di Indonesia itu, keluarganya, anak-anaknya, handphonenya seperti itu. Minimal kameranya dua miring. Minimal itu Bu ya. Jadi gini Bu, Bima itu nggak ada salah Bu. Jangan Ibu pelintir tadi omongan Ibu. Kalau Bima ada salah ya dimaklumi. Jangan. Bima nggak salah, dia nggak salah ngomong. Yang dia omongkan itu benar. Kebobrokan Lampung, pemerintahan Lampung, pekerjaan pemerintahnya yang nggak beres, jalanan kubangan. Kerbau aja takut lewat dari situ Bu. Dikira kerbau, danau. Ada danau di jalan. Nanti aku tenggelam, kata kerbau Bu. Ibu nggak pernah lewat dari situ ya? Mana pernah, Alphard mana bisa lewat dari situ Bu, ya kan? Gini Bu, Bima itu nggak salah ngomong. Yang salah itu kalian. Anggaran belanja daerah kalian tertinggi di Indonesia. Tapi itulah yang kelihatan nyatanya. Yang kedua Bu, Bima itu apa ya? Keluarganya kalau mau ibu lindungi nggak perlu di pura-pura nelpon di depan kamera Bu, ya. Ibu dan rekan-rekan gak usah nuntut Bima, gak usah somasi, gak usah mengadukan ke polisi. Cukup pekerjaan kalian perbaiki. Oke, harusnya ibu berterima kasih ke Bima karena Bima, ibu jadi sadar, oh ternyata di sini ada jalan rusak. Jadi itu ibarat apalah, intel ibu lah si Bima itu, gitu loh. Ya, tim sukses ibu lah si Bima itu untuk menaikkan nama ibu dan gubernur. Oke Bu, baru berikutnya Bu, Ibu bilang tadi masalah sepele. Oh, sanggup Ibu bilang masalah sepele itu ya, pekerjaan Ibu yang nggak becus sama gubernur pemerintahan Lampung nggak becus. Ibu bilang sepele. Enggak Bu, itu nggak sepele Bu. Mahal gaji Ibu, mahal, mahal gaji Bu. Tunjangan keluarga semuanya mahal dibayar orang Lampung Bu. Ya, tapi itu Bu, Ibu bilang tadi sepele. Oke Bu, tapi nggak cuman Ibu. Ibu jangan takut, nggak cuman sendiri Ibu yang seperti itu, banyak Bu. Provinsi-provinsi di Indonesia ini banyak kawan-kawan Ibu yang pemerintahnya nggak becus, sama kayak seperti di Santar Bu. Ya, kami nggak tahu apa pekerjaan wali kota kami, legislatifnya amburadul Santar Bu. Ya seperti itulah Bu. Ya Bu ya. Oke Bu, kalau bisa Bu, nelepon itu di depan rakyat, nggak usah pakai HP yang mahal Bu. Ya, yang slow aja Bu. Ya, kalaupun banyak tabungan dari uang rakyat, simpan aja Bu, gak usah flexing Bu. Nanti kayak apa loh, Rubicon. Ini politikus Indonesia, ini gubernur kan pasti politikus juga. Kagak ada ya emang, kagak sehari bikin blunder. Cerita Ubi mah keribuan, bokap gue ditelepon gubernur provinsi Lampung dan dimaki-maki. Ini Pak Gubernur provinsi Lampung ngapain telepon bapaknya Bima? Apa hubungannya sama Bima? Lu mau marahin bapaknya Bima sampai gimana pun, Bima udah gede juga, udah independen. Lu mau marahin bapaknya Bima, nggak bakal ngubah state bahwa emang provinsi Lampung tuh jalannya nggak bagus. Apa coba yang bakal ngubah provinsi Lampung biar jalannya bagus? Ya lu benerin jalannya. Ini orang gimana, Kak? Mindsetnya gimana sih? Masalah mindset. Dengan Bapak melakukan maki-maki orang di telepon, itu nggak bakal ngubah fact jalan di Lampung jelek, Pak. Yang ngubah fact itu kalau Bapak benerin jalannya. Oke? Aduh, gue tuh kayak akhir-akhir ini sedih banget ngeliat jalanan Lampung. FVP gue isinya Lampung, 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 dan Lampung. Gila, ada satu video kayak ibu-ibu gonceng anaknya naik motor Beat. Dan itu tuh bajunya kotor semua karena tanah. Karena jalanan yang dia lewatin tuh tanah. Lo kebayang gak sih itu ibu-ibu sama anak balitanya jatuh? Gimana coba? Gue kayak, gila nih. Pemerintahnya gimana sih? Maksudnya jalanannya sampai kayak gitu. Dan ini tuh tahun 2023. Pas gue baca captionnya, jalanannya kayak gitu dan di kampung dia belum ada listrik. Sedangkan itu Lampung. Paham gak lu? Lampung tuh sama Jakarta cuma beda 5 jam kalau misalnya lo dari Jakarta ke Lampung naik darat. Gue kayak astagfirullah, sedih banget. Lo kebayang gak sih? Gue kayak gila, warga Lampung keren banget, sabarnya sabar banget. Saya bikin sedih lagi adalah kan ini kan Lampung mulai up gara-gara ada si Bima itu kan. Nah, kemarin gue lihat keluarga Bima tuh sampai diancem. Terus Bimanya dilaporin sama polisi. Kenapa? Kenapa para pemerintah? Kenapa Pak? Kenapa? Maksud gue kayak
Ini anak tuh anak muda yang sayang sama daerahnya. Soalnya kalau nggak viral nggak bakal kayak gini kan, nggak bakal ada yang menanggapi gitu kan. Maksudnya kayak dia tuh cuman kritik. Kalau misalnya emang lo nggak ngerasa itu benar atau lo nggak merasa itu takut, kalau lo nggak merasa takut, lo jangan defense kayak gini coy. Orang tuanya sampai dipanggil di telepon, kasian. Anaknya tuh bener. Kenapa kalian takut? Kalian tahu kalau kalian salah. Terus kayak, aduh gue terancam nih gitu kan. Terus tadi lewat, katanya KPK kan lagi ngeliatin hartanya gubernurnya Lampung kan. Katanya dari tahun 2020 sampai 2022 itu naiknya ber-MM. Sedangkan kayak lagi masa pandemi gak sih itu kayak, duit dari mana sobat? Sekarang tuh kayak mau komentar kayak nggak bisa gak sih? Susah banget karena apa-apa dilaporin polisi. Padahal tuh itu real. Lo kalau ngeliat jalanan Lampung sedih banget coy. Ini tahun 2023 dan Lampung itu nggak jauh dari ibu kota. Maksudnya kayak, infrastruktur kan gue jadi kayak jalanannya jelek banget, bener-bener kayak ya Allah sedih banget. Dan masih banyak daerah di sana yang nggak ada listrik. Gue kayak kalau Bima nggak ngeviralin ini, mungkin gue juga sebagai masyarakat awam yang di luar dari Lampung nggak akan tahu kalau misalnya Lampung tuh separah itu. Dan kayak gila, orang Lampung lo keren banget. Dan buat Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan lain-lain, kalian kan disumpah dengan atas Al-Quran ya, nggak takut diazab sama Tuhan. Hah? Gua tuh baru bangun tidur tadi sampai lupa sahur gara-gara lihat FYP-nya si Bima nangis-nangis di TikTok. Ya, dia nangis-nangis karena keluarganya diancam akibat dia mengkritik pemerintah Lampung beberapa waktu terakhir yang kurang lebih substansinya itu membicarakan tentang jalanan bolong dan infrastruktur Lampung. Bima itu gak salah apa-apa. Akibat kritikannya Bima, semua warga Lampung sekarang turun juga membuat konten yang sama. Ya, didokumentasikan tuh, mampus tuh semua. Ya, infrastruktur dan jalanan-jalanan di Lampung. Kenapa lu semua ketar-ketir pemerintah Lampung? Kenapa lu kebakaran jenggot? Takut. Takut ada verifikasi dari pemerintah pusat. Ya, takut ada audit dari KPK. Karena lu gak bisa ngebuktiin gitu maksudnya. Hah? Gak bisa ngebuktiin itu anggaran dialokasikan kemana aja. Kalau lu semua benar, lu semua gak perlu takut dengan kritikan. Kritikan itu adalah bagian dari demokrasi. Ini nih pentingnya pemerintah kita itu belajar demokrasi lagi. Ya, jangan dia asal punya duit bisa nyogok orang itu jadi pemerintah, terus gak ngerti demokrasi, dikritik ketar-ketir, dikritik bakaran jenggot, dikritik kayak orang mau dibunuh. Heran gua. Ya, kedaulatan itu di tangan rakyat, itu dicatat dalam konstitusi kita. Ya, lu semua digaji pakai uang rakyat. Ya, kalau lu semua gila hormat, gak mau dicaci maki, gak mau dikritik, gak mau diprotes, maunya dipuji-puji terus, maunya dihormatin terus, gak usah jadi pemerintah, jadi bos pindang sana. Heran gua. Ya, kalau lu semua terus-terusan mengancam keluarganya Bima, bakal banyak orang Indonesia yang idealisme turun untuk mengepung kalian semua. Dan banyak pihak-pihak yang gak bakalan tinggal diam melihat tingkah kalian semua. Siap-siap kehilangan jabatan. Benci gue sama pemerintah yang anti kritik tuh. Otoriter lo semua. Lupa diri. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau ikutan ngomong nih sebagai masyarakat Lampung ya kan lagi rame nih kan Aubimax dilaporin sama Pak Gandhi. Gue panggil Bapak karena dia dosen gue guys. Gue harus respect ke depan. Tentang video yang alasan Lampung gak maju-maju ya kan ada beberapa poin, jalan, infrastruktur, pendidikan, sogok menyogok dan lain-lain. Yang lainnya gue gak mau ikut-ikutan deh ya kan, sogok menyogok gitu-gitu. Gue tadi pagi baru ngobrol sih sama adalah ibu-ibu ya kan, dia bilang dia masukin anaknya kerja
serabutan borongan ya, itu masuknya 3 juta sih. Kerja kayak gitu. Gajinya tergantung borongannya. Kalau lagi oke ya 2,5, 2 juta. Kalau lagi sepi ya, kalau borongannya nggak seberapa ya 1,5. Gue nggak seberapa paham sistem kayak gitu. Kalian yang kerja kayak gitu coba jelasin ya kan. Kerja kayak gitu masuk 3 juta guys. Kayaknya udah biasa nggak sih sogok menyogok itu? Nggak cuma di Lampung, di daerah luar Lampung kayak itu nggak guys? Kalian yang di Jawa atau di Kalimantan. Gue cuma mau ngomongin infrastrukturnya nih, jalanannya nih. Karena itu yang paling merugikan gue sebagai mahasiswa ya kan. Gue di UBL, gue tinggalnya di Metro. Dan gue biasanya bolak-balik gitu kan. Metro Bandar Lampung, Metro Bandar Lampung. Gitu. Dan yang paling kurang tuh jalannya cuy. Ya kan, mungkin kalian juga yang tinggal di Lampung Tengah atau Mesuji atau manalah sebut daerah kalian tuh jalannya kayak gitu juga nggak. Di daerah gue ya, gue biasanya lewat di trikora-trikoraan gitu. Gue biasanya ngelewatin Margo Toto masuk Adamai dulu. Jalannya bolongnya guys, bisa segini-segini cuy. Gue naik motor, susah. Kalau naik mobil pakai tol pun pas keluar tol juga jalannya juga agak kurang di jalur Sumatera itu ya kan, yang jalur-jalur bandara gitu. Gue pernah jatuh di situ. Kepala gue pecah guys, beneran nggak bohong gue. Itu gara-garanya lobangnya itu nggak kelihatan coy. Lobangnya itu parah waktu itu. Gue mau ke arah mana sih? Dari Bandar Lampung tuh gue lewat jalur luar ya, jalur Sumatera mau ke Tegineneng. Di situ lampunya minim, ya Allah nggak kelihatan jalannya. Gue kena lobang banyak bener. Gue udah hati-hati banget tapi tetap aja kena. Jatuh, kepala gue pecah deket-deket bandara lah. Dari situ gue nggak mau lagi tuh lewat jalur luar. Lewat jalur dalam tuh sama aja guys, jalannya parah bener. Trikora kemarin habis dibenerin kan, itu pun dibenerin cuman kayak nggak ada 50% dari jalur Trikora guys. Dibuat jalan ini di aspal lagi, itu pun aspalnya sekarang udah rusak lagi. Itu dia pakai kualitas aspal yang gimana tuh gue nggak paham, udah rusak lagi guys. Dan itu punya cuman berapa langkah yang di aspal itu, gila. Ya mas gue daripada ngurusin Bimanya ya, kata Kak Ikram juga begitu, yang mending fokus ke kritikannya aja sih. Benerin dulu itu jalan biar gue tuh gampang gitu loh. OTW bala metro gitu loh cuy. Berhubung sudah banyak yang speak up tentang Lampung dan akhir-akhir ini jadi viral, saatnya sekarang gue juga sebagai warga Lampung, lahir di Lampung, KTP gue juga Lampung, untuk speak up. Fakta yang gak bisa dihindari tentang Lampung ketika lo speak up tentang Lampung. Saya udah ngerti maksudnya. Menjatuhkan Bima, ngeri, ada netizen di pihaknya Bima. Jadi, netizen itu seperti mata elang, mampu men-spill apapun, mampu membuka yang ditutup-tutupi. Jadi, kalau nyenggol orang, ada netizen di pihaknya, siapkan mental, ngeri, gitu loh. Bang Hotman udah turun tangan, thank you banget netizen yang udah nge-tag, dan Bima juga udah interview sama narasi. Kekuatan netizen seluruh Indonesia, kita kompak banget, luar biasa. Gue mau kasih pesan aja sama bapak ibunya Bima, tante, om, you guys did a great job. You raised a son yang benar-benar berani, yang benar-benar mantap, maju, smart, dan bangganya kita, dia lahir di Indonesia. Jadi tante, om, mungkin ada ketakutan, pasti ada dong, ancaman atau segala macam. Tapi seluruh Indonesia, we got your back. Kita tahu siapa yang benar, kita tahu siapa yang salah. Negara ini tuh gak akan pernah maju kalau gak ada kritikan, dan kalau tidak ada pemerintah yang mau menerima kritikan. Bahkan wagub dan gubernurnya aja komentar di IG-nya di limit. Kita gak bisa menyuarakan suara kita. Jadi kita tahu siapa yang salah dan benar. God bless you om, tante, Bima luar biasa pokoknya. Proud.